fokus, dan itu saya fokus di situ karena itu potensi untuk memperlihatkan logika dari kekuasaan dan logika dari oposisi. Mampu nggak oposisi memanfaatkan momentum ini supaya dia bisa menandingi narasi kekuasaan? Apa litmusnya itu, kertas ukurnya itu untuk mengukur pH politik sampai di mana? Ya wus. Yang kedua, kegelisahan daerah untuk membayangkan akibat dari dihentikannya transfusi darah dari pusat ke daerah. Itu dua strategic issue yang kita mesti olah tuh. Oh, ada soal pasar segala, iya ngerti. Tetapi kalau kita kehilangan strategic issue, maka kita dimakan oleh parsial-parsial itu. Padahal sebetulnya ada prinsip bahwa the whole is greater than the sum of its part. Keseluruhan itu lebih besar dari sekedar penjumlahan kasus-kasus kecil. Itu dasarnya tuh. Oh, itu. Soal transfer daerah misalnya. Kalau Purbaya mengatakan saya kunci itu karena perbuatan dari kepala daerah, salah. Anggaran itu hak rakyat daerah. Jadi yang mesti dibenahi kelakuan kepala daerah, bukan rakyat daerah yang kehilangan nutrisi. Kan logikanya begitu tuh. Jadi pada akhirnya orang seperti KDM misalnya, kan dia mesti dalilkan bahwa tidak ada kekayaan pusat, yang ada kekayaan daerah. Kita supply ke pusat. Siapa itu? Yang aktivitas ekonomi di daerah. Kalau digunting, artinya ekonomi daerah berhenti. Siapa yang berhenti? Ya UMKM berhenti, transaksi beli pisang antar masyarakat berhenti. Kan itu yang mesti kita terangkan tuh. Konsep ketiga tadi, ya revolusi, oke, ada soal. Tapi kalau kita bikin analisis, Indonesia tidak dibentuk demi market society. Market ekonomi perlu untuk sinyal efisiensi membuat kebijakan. Tapi pemerintah, bahkan apalagi, dia ubah market ekonomi itu menjadi market society. Itu yang menyebabkan masyarakat adat kehilangan kegembiraan kulturalnya. Gusur, oke. Bahlil bertanya, kalian masyarakat adat perlu apa? Sebelum dijawab dia bilang kalian pasti perlu rumah. Kami bikin rumah lebih besar dari rumahmu di kampung. Apa bentuknya? Apartemen. Apartemen itu house, bukan home. Suasana masyarakat adat itu tidak bisa diganti dinding-dinding apartemen di mana orang bercakap-cakap saling pakai WA. Jadi itu yang maksud saya, kita pastikan bahwa kita balik pada prinsip kita membuat negara. Masyarakat adat akhirnya menjadi menjadi konsep konsumen di dalam market ekonomi. Boleh ada market ekonomi, tapi tidak boleh market ekonomi berubah menjadi market society. Nah, desain-desain intelektual ini yang saya kira bisa kita produksi hari-hari ini. Kita coba terangkan itu di dalam perspektif dunia yang lagi berubah itu. Climate, segala macam. Upaya untuk menghasilkan kembali solidaritas manusia di dalam kondisi kehidupan global yang betul-betul panik dengan keadaan perang, panik dengan keadaan iklim, panik dengan keadaan disparitas. Jadi kalau kita kaji itu, kita terangkan pada publik dengan bahasa kita sendiri, akan ada gerakan untuk mengikuti konsep yang lebih utuh. Jadi ini soalnya tuh, karena itu betul banget bahwa ini akan jadi rumah pemikiran, bukan rumah gerakan. Gerakan itu urusan mahasiswa, urusan buruh. Tetapi mesti ada konsep yang diolah. Jadi jangan seolah-olah kalau orang bicara konsep itu artinya nggak ada revolusi. Lenin sendiri bilang bahwa tanpa teori revolusioner tidak akan ada revolusi. Yang bilang siapa? Lenin yang bilang. Jadi konsep itu mesti utuh. Supaya ada paradigma yang kita terangkan pada publik, duelkan dengan pemerintah, dan kita memenangkan pertarungan konseptual. Itu dulu tuh. Dengan kata lain kita hina kabinet bahwa mereka tidak punya konsep. Menghina kabinet tanpa konsep itu udah menurunkan moralitas mereka tuh. Anda demo berkali-kali itu ormasnya datang. Enggak. Siapa Jokowi, basernya Gibran nongol kalah di dalam
soal. Karena kita bertanding tagline, bertanding hashtag apa. Jadi itu yang saya sebut tadi. Secara strategis beberapa teman, Syahganda terutama, berupaya untuk mempengaruhi konsep, dan itu adalah kegiatan elitis. Sekarang kita, elitis, tidak populis. Ngerti nggak apa artinya elitis itu? Masuk dengan kekuatan ide, pikiran, itu namanya elit. Yang kita bicarakan sekarang, elit itu yang punya modal, bukan. Elit itu yang punya kemewahan intelektual. Kita mau bongkar itu dari awal. Negeri ini didirikan oleh para elit kok. Bung Karno elit, berpikirnya tajam. Sultan Syahrir elit, berpikirnya tajam. Haji Agus Salim elit, bertanya Nasir. Semua elit. Tetapi kita pamerkan elit itu. Kita mesti jadi hedon di bidang pikiran. Anda jangan jadi hedonis. Gua mau jadi hedonis. Di dalam pikiran. Pamerkan kemewahan intelektual kita. Bukan pamerkan branded items kita. Jadi kenapa Bandung bisa lakukan itu? Bandung beda dengan Surabaya, Bandung beda dengan Medan, segala macam. Jadi Bandung kasih semacam distinctive karakter bahwa kota ini, wilayah ini surplus dengan pikiran. Berikutnya baru kita katakan surplus pikiran itu tidak ada gunanya kalau tidak menghasilkan perubahan. Itu dasarnya. Politik berubah bukan karena tukar tambah intelektual, tapi tukar tambah massa. Tetapi massa yang tidak punya pikiran dengan mudah ditunggangi oleh seorang yang punya watak fasis. Itu yang mesti kita pertahankan. Anda mondar-mandir tanpa ide, tiba-tiba datang seorang fasis. Berkumpul semua, itu dasarnya kan. Jadi sebagian, coba kita lihat sebagian. Protofasisme mulai terlihat ketika orang mulai mengabdi pada figur. Dari Purbaya sampai KDM. Ngapain? Jadi kita bergembira kalau Purbaya paham tentang jalan pikiran kita. Itu dasarnya tuh. Purbaya paham jalan pikiran Prabowo? Iya, sebagai aparat Prabowo. Kalau dia paham jalan pikiran kita, dia ada aparat dari elit intelektual Bandung. Itu cara berpikirnya. Jadi sekali lagi, tidak ada konsep di sini untuk memuliakan seseorang. Kita kan itu harus pakai force of the better argument. Itu dulu. Kekuatan argumentasi. Karena hanya itu yang memungkinkan kita install kepentingan politik kita, kepentingan lulus kita pada masa kedua. Artinya, pedagogi politik dimulai dengan konsep yang utuh. Jadi teman-teman, saya ngerti bahwa kita mau melompat lebih jauh cepat. Tetapi tanpa tuntunan, yang nunggu kita itu adalah buaya. Gimana kita elulukan Jokowi dari awal? Dari awal sudah bilang sama Teten, lu salah tuh, gua ngerti cara berpikir. Jokowi, wah ini demi Walhi Jokowi itu MHW itu bujuk saya buat Roh lu datang ke istana. Enggak, gua udah tahu itu pasti gagal. Kenapa? Karena Jokowi nggak punya pikiran, gampang. Ya tapi dia populer tapi nggak punya pikiran, bagaimana? Prabowo punya nggak? Siapa yang anggap Prabowo punya pikiran? Saya. Yes. Karena itu ada pertemuan pikiran untuk mengubah mereka yang mengelilingi Prabowo yang tidak punya pikiran, itu dasarnya. Kalau Anda yakin Prabowo gak punya pikiran, ngapain berharap? Kan sama yang orang katakan bahwa Rocky Gerung tidak berani kritik Prabowo, hanya berani kritik Jokowi. Saya nggak kritik Jokowi, saya nggak kritik Prabowo, saya kritik cara berpikir Jokowi dibandingkan dengan Prabowo. Lamban dia lamban, oke. Percepat dengan apa? Kepung dia dengan pikiran. Kan itu dasarnya. Tadi betul bahwa circle Prabowo itu makin lama makin intellectual, circle-nya makin kecil. Diperlebar circle-nya itu. Jadi ujikan dulu pikiran itu. Bilang pada Prabowo bahwa Anda berjanji secara konseptual di banyak kampanye untuk memuliakan sosialisme. Tadi konsekuensi dari sosialisme. Bahkan tagih Purbaya. Purbaya seorang sosialis apa tidak? Memanfaatkan 200 triliun hanya untuk menggemparkan moneternya, bukan fiskalnya. Itu artinya bukan sosialis. Itu kan teori Milton Friedman yang diakui sendiri, itu Chicago School. Sementara Sumintronomics adalah Keynesian School of Thought. Jelas itu. Datang dengan Purbaya. Mari kita debat itu. Jadi kalau saya kasih kritik konseptual pada Purbaya. Apakah KDM punya perspektif begitu?
Saya nggak dengar bahwa dia punya perspektif. Tapi naiknya popularitas dia itu yang saya sebut tadi. Elektabilitas naik, intelektualitas turun. Masalahnya di situ negeri ini. Jadi saya nggak ada dendam pada manusia tuh. Saya dendam pada cara dia memimpin untuk menghasilkan public policy. Tapi buzzer-buzzer KDM sekarang menyerang saya, buzzer-buzzer Purbaya menyerang saya. Ngapain saya peduli pada buzzer? Yang bahkan otaknya itu kalau dicari, lokasinya ada di mana? Otaknya ada otaknya. Masalahnya lokasinya di mana? Di kepala atau di dengkul? Kan gitu kan? Jadi sekali lagi saya percaya bahwa kemampuan kita untuk berpikir itu yang akan jadi pegangan kita. Setelah itu ada organisasi ideologi. Setelah aparat ideologi terbentuk, maka kita lakukan manuver secara politik kan itu. Jadi sekali lagi ini pertemuan yang bagus betul, dan saya percaya bahwa kumpulan analis yang bagus tadi menunjukkan bahwa ada intelek yang kuat. Tadi siapa tadi yang bicara? Siapa namanya? Ilyas bicara dengan bagus. Dan itu bedanya, walaupun rambutnya sama dengan Gibran, tapi otaknya beda. Yang diterangkan Ilyas tadi itu sangat fundamental, sangat futuristik, dan dia sangat paham dengan cara yang fasih. Fundamental, futuristik, paham dan fasih. Singkatannya FU-FU-FA-FA. Beda dengan yang di sana. Fura-fura faham. Beda pikiran. Jadi ini kesempatan, momentum sejarah ditunjukkan jalan bahwa perubahan hanya dimulai dengan kemampuan kita membaca secara konseptual. Kan nggak mungkin kita katakan akar ketiga dari 8 sama dengan 2. Kenapa? Karena 4 kali 2 adalah 8. Enggak. Akar ketiga dari 8 adalah 2, karena 2 pangkat 3 dan 8. Logiknya mesti jelas kan? Jadi itu maksudnya kenapa saya senang ada di sini, dan pastikan bahwa forum ini akan jadi pelajaran sejarah pertama bagi kita. Dan dengan cara itu kita endapkan kemampuan kita untuk mengatakan bahwa kami bisa mengubah Indonesia, mengembalikan Indonesia berpikir dari tempat ini, yaitu Banjar. Komitmen Banjar. Dan kita semua mesti jadi apa tadi kata Arif tadi, bukan apa, Bang Bandung apa tadi tuh? Iya boleh buat Bandung. Jadi kan Bandung ini simbol perlawanan. Geng Bandung itu. Ada geng Solo, sekarang ada geng Sulut, mesti ada geng Bandung. Singkatnya Gendeng.